Lalu mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana. Lalu mereka berkata, alangkah malangnya kami, alangkah meruginya kami, alangkah malangnya hidup kami, betapa sia-sianya perbuatan kami selama ini. Kenapa? Ternyata banyak perintah-perintah Allah yang dilalaikan. Masih banyak larangan-larangan Allah yang terlanggar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita membutuhkan serba data. Baik kita bekerja di kantor, maka perlu ada data dan seluruh data. Begitu juga ketika kita berdagang, kita juga punya data. Dan mana kita ketika mengeluarkan zakat, maka kita perlu data tersebut. Berapa modal, berapa untung, berapa hutang, dan berapa biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dan zaman saat ini hampir keseluruhan orang sangat mementingkan data. Apalagi ketika data masuk pengadilan. Sehingga orang yang masuk pengadilan tanpa data maka ditolak. Tetapi sadarkah kita bahwasanya kita telah sedang menulis data diri kita sendiri? Terkadang kita sibuk memikirkan data toko kita, kantor kita, atau data-data yang lain. Pernahkah kita malam hari menghitung data berapa kebaikan kita hari ini dan berapa data keburukan yang telah kita perbuat hari ini? Maka data ini ada pada sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai kepada hambanya. Bahkan Allah mengutus malaikat khusus, yang mana dalam surat Qaf ayat 17-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika duduk dua malaikat yang senantiasa duduk mengawasi, yang berada di kanan, yang satu berada di kiri, ma yalfidhu, tidak ada satu lafaz pun, bahkan kata-kata sekalipun, illa ladaihi raqibun atid, pasti itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jangankan kebaikan yang besar ataupun dosa yang besar, kata-kata saja ada datanya. Dan ini catatan diri kita. Pernahkah kita mencoba muhasabah, menilai sudah berapa kebaikan dan keburukan yang kita perbuat? Sebelum tidur mengingat-ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sedangkan data-data diri kita ini, catatan amal kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
akan dihadapkan kepada Allah. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, catatan amal seorang hamba. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, baik catatan kebaikannya ataupun catatan keburukannya, baik catatan orang-orang yang saleh ataupun catatan orang-orang yang derhaka. Lalu kata Allah, fataral mujrimin, maka kamu lihat orang-orang yang ke akhirat banyak catatan membawa dosa, musfiqin, dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Lalu mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana, lalu mereka berkata, alangkah malangnya kami, alangkah meruginya kami, alangkah malangnya hidup kami, betapa sia-sianya perbuatan kami selama ini. Kenapa? Ternyata banyak perintah-perintah Allah yang dilalaikan, masih banyak larangan-larangan Allah yang terlanggar. Baru sadar, baru menyesal ketika melihat catatan dirinya sendiri, bukan catatan orang lain, tapi catatan diri kita sendiri, akan kita lihat sendiri, akan kita baca sendiri. Dan ingat, setiap hari kita sedang mencatat catatan pribadi kita, tapi dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Lalu dia berkata, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada catatan yang kecil, tidak ada catatan yang besar. Sekecil apapun perbuatan, ternyata ada catatannya. Melihat orang lain dengan sinis, ternyata ada juga catatannya. Diam sekalipun pada detik itu, hari itu sedang diam, ada juga catatannya. Per detik, ahsaha, tercatat dengan rincinya. Bukan catatan harian, bukan catatan per jam, tapi per detik ada catatannya. Apa yang kita lakukan detik itu ada catatannya. Maka ini semua orang kaget nanti melihat catatan tersebut. Maka Allah sebutkan dua kondisi nanti dalam surah Al-Haqqah, kondisi orang ketika menerima catatan tersebut. Dalam surah Al-Haqqah dimulai ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang-orang yang menerima catatan dari sebelah kanan. Ada yang menerima catatan dari kanan, maka mereka berkata, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ayo ambillah bukuku ini, ambillah catatanku ini, ambil. Maka dia berikan kepada siapa saja orang yang bertemu. Ambillah, ambillah, lihatlah, bacalah. Saking senangnya dia. Kenapa? Ternyata dalam catatannya itu banyak kebaikan, sehingga dia ingin dilihat oleh semua orang. Seperti anak-anak SD yang juara 1, pulang sekolah dia ingin segera dilihat oleh orang tuanya, ingin segera dibaca oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia juara 1. Begitu juga orang di mahsyar nanti, ketika melihat catatan kebaikannya banyak, maka dia pertontonkan kepada semua orang. Dia katakan, ambillah, ambillah, dan bacalah, umqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Lalu sehingga orang-orang pun bertanya, kenapa catatanmu begitu bagus sekali? Maka dia pun berkata waktu itu, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya dulu aku ketika di dunia yakin bahwa saya
nanti akan dihisab. Ternyata ini sebab dia sukses. Banyak catatan kebaikannya. Kenapa? Dia yakin bahwa dia akan dihisab. Baik perkataan, baik perbuatan, apapun yang dia lakukan akan dihisab, dan dia yakin dengan itu, sehingga dia tidak berani macam-macam di dunia ini. Jadi pejabat tidak jadi, dia tidak berani dia macam-macam jadi pejabat. Jadi pedagang dia tidak berani macam-macam. Jadi pemimpin tidak berani macam-macam. Kenapa? Dia yakin dengan akhirat. Permasalahan umat saat ini karena tidak yakin dengan hari akhir, sehingga dia berani berbuat maksiat karena yakin kurang dengan akhirat, bahkan tidak yakin sama sekali. Maka yang akan diperbaiki adalah iman, yakin. Berapapun banyak pergantian pemimpin, tapi pemimpin yang tidak yakin dengan akhirat, maka akan begitu-begitu terus keadaan dunia. Dunia akan berubah ketika yakin kepada Allah sudah benar, yakin dengan akhirat, baru umat ini akan berubah. Kenapa? Dia tidak perlu pengawasan KPK, dia tidak perlu pengawasan yang lain. Allah cukup pengawas baginya. Yang dia takuti hanya Allah, sehingga dia akan selalu berbuat sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka pemimpin yang beriman, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, inilah yang akan membuat catatan itu menjadi baik. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dulu di dunia yakin aku akan dihisab. Karena dia yakin akan dihisab oleh Allah, maka dia tidak berani macam-macam di dunia. Sehingga catatan amalnya banyak kebaikannya. Lalu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia Allah tempatkan di tempat yang Allah redai, yaitu surganya. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi tempatnya. Surga yang sangat tinggi kedudukannya. Surga yang sangat tinggi derajatnya, sehingga tidak ada bandingannya dengan dunia ini walaupun setetes. Kenikmatannya segala macamnya tinggi, tidak ada bandingannya. Itulah akhir dari catatan orang yang banyak kebaikannya, yang dia takut dirinya akan dihisab. Adapun golongan kedua, dia menerima catatan dari tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dari tangan kirinya, maka dia pun berkata, lam uta kitabiyah, alangkah baiknya aku tidak menerima catatan ini. Lebih baik aku tidak melihat catatan ini. Takut saya melihat catatan ini, malu saya melihatnya. Ternyata banyak keburukan di dalamnya daripada kebaikannya. Lalu orang bertanya, kenapa? Kenapa catatanmu bisa seburuk itu? Dia berkata, walam adri ma hisabiyah. Dulu saya tidak mau tahu dengan hari penghisapan. Bahkan dengan beraninya dia berkata, di akhirat nanti pula, di akhirat diurus. Apakah dia mengira akhirat itu semudah yang dia fikirkan? Atau dia berkata, nan tali-tali na ijo-ijo, nan kini-kini, nan iswa-iswa, iswa lah dia agai di akhirat. Apakah semudah itu? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Akhirat itu sangat berat hisabnya, sehingga Nabi pun minta kepada Allah agar dimudahkan penghisapan.
Maka jangan pernah berpikir seperti orang dalam ayat ini. Walam adri ma hisabiyah. Saya dulu tidak mau tahu dengan hari penghisapan. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Karena kalau dikatakan dia tidak beriman, dia marah. Saya orang beriman, kamu tidak beriman, dia marah. Tapi dia tidak mau tahu bahwasanya dirinya nanti akan dihisab. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku dulu di dunia tidak mau tahu dengan penghisapan. Lalu dia pun mulai berandai-andai dalam lanjutan ayatnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai alangkah kiranya kematian itu adalah akhir dari segalanya. Alangkah baiknya mati itu penghabisan. Tidak ada penghisapan. Dan dia pun juga berkata, alangkah dirinya juga baiknya mati aja waktu itu. Lebih baik saya mati saja sekarang ini. Karena dia sadar azab yang sudah menunggunya sangat berat. Lalu apa kata ulama? Dahulu di dunia, yang paling dia takuti adalah mati. Sehingga diajak untuk memperjuangkan agama yang dia takutkan mati. Tapi ketika melihat catatan yang banyak keburukannya, dan dia tahu azab yang sudah menunggunya, yang paling dia harapkan adalah mati. Kenapa? Saking takutnya. Saking takutnya dia waktu itu. Lalu dia pun berkata, ma'aghna anni maliyah. Tidak ada lagi gunanya hartaku saat ini. Tidak ada lagi manfaat hartaku saat ini. Oh ya, dulu di dunia bisa sogok sana, sogok sini, sogok itu, sogok ini. Yang penting program ini lewat. Sogok. Bisa, kamu punya harta. Tetapi di akhirat dia berkata, ma'aghna anni maliyah. Tidak ada lagi guna hartaku pada saat ini. Kenapa di akhirat tidak bawa apa-apa kecuali iman dan amal saja? Halaka anni sultaniyah. Hancur sirna segala kekuasaanku. Oh, dulu mentang-mentang sedang berkuasa, bisa berbuat menurut kehendak hati. Di akhirat malaikat tidak bisa disogok, Allah tidak bisa disogok. Dan tidak bawa harta pula ke akhirat. Dan di akhirat malaikat tidak tahu mau siapa, mau pejabat atau tidak. Oh ini presiden, saya segan, tidak ada. Tidak mau tahu malaikat. Oh mau saya pejabat, hati-hati. Oh tidak bisa. Tidak ada lagi guna jabatan pada hari kiamat. Kemudian Allah perintahkan, khudhuhu faghulluh. Tariklah dia, kata Allah kepada para malaikat. Tarik ubun-ubunnya. Maka malaikat Zabaniyah berebut. Sehingga jumlahnya dalam tafsir disebutkan sampai 70.000 malaikat merebutnya. Semua berebut ingin menariknya. Karena saking bencinya kepada orang tersebut. Tsummal jahima sallu. Kemudian neraka jahim pun membakarnya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka jahim yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku. Kemudian belenggulah dia, ikatlah dia dengan belenggu dari rantai api neraka yang panjangnya 70 hasta. Ikat di sini. Kata para ulama, Ibnu Abbas, sahabat radhiyallahu anhu berkata, mengikat penduduk neraka ketika dimasukkan ke neraka adalah memasukkan rantai neraka tersebut dari duburnya, lalu dikeluarkan dari mulutnya seperti sate disusun, seperti menusuk belalang,
yang sedang disate. Masukkan besi neraka itu, rantainya dari duburnya, keluarkan dari mulutnya, dan itu disusunlah dia bersama konco-konconya dulu di dunia. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kondisi, tidak ada kondisi ketiga, kondisi pertengahan. Yang satu kondisi banyak catatan kebaikannya, yang satu banyak catatan keburukannya. Tetapi yang satu banyak kebaikannya, ujung-ujungnya adalah surga yang bahagia di dalamnya selamanya, atau banyak keburukannya yang ujung-ujungnya adalah neraka yang menderita selamanya. Maka dari itu, perhatikanlah catatan yang sedang kita buat untuk diri kita sendiri. Jangan sibuk melihat catatan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi ketika salat tahajud, ketika beliau sedang salat tahajud, maka terdengar oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha doa yang dibaca Nabi sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka setelah salat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau sebelum salam tadi berkata, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, apa maksudnya itu?" Maka Nabi SAW menjelaskan, nanti pada hari kiamat ada orang yang diberikan catatannya, tapi kata Allah, tidak usah buka, tidak usah buka kepada hambanya. Lalu kata Allah, langsung saja masuk ke dalam surga. Inilah hisab yang mudah. Dan celakalah kata Nabi, seandainya ada orang yang dibuka catatannya, pasti ada catatan keburukannya di situ, dan dia pasti binasa. Maka jangan lupa baca doa ini sebelum salam. Semoga catatan kita tidak Allah buka. Kita tahu, kita sendiri yang tahu berapa catatan-catatan keburukan. Bahkan kita sudah lupa keburukan apa yang pernah kita buat. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sehingga mudah-mudahan kita yang hadir ini, yang mendengar ini, Allah berikan catatan kita, tetapi tidak Allah buka, tapi langsung Allah perintahkan kepada kita, masuklah kalian ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.